Hari ini karena penontonnya muda-muda semua. Dari ujung sana, udah stop. Dari ujung, kalau yang dari ujung sini sampai sini? Masih muda. Iya. Masih muda. Masih muda, orang baru bagi rapot ya? Oke, ini buat adik-adik yang masih muda ya. Kalau ibu-ibu percuma lah ya. Ini benar karena kita mau membahas tentang bagaimana seseorang bisa meraih sukses walaupun banyak hatersnya, banyak yang tidak suka, banyak yang ngebully gitu ya, banyak yang ngebenci, tapi dengan kerja keras yang luar biasa seseorang bisa menjadi sukses. Ingat, kunci dari sukses salah satunya adalah kerja keras ya. Coba ceritain waktu dulu jadi kuli panggul gimana? Maksudnya bukan itu. Kan kerja keras. Enggak, kalau aku mah dari lahir udah sukses. Dari lahir udah sukses? Iya, ada bakat nyanyi dari lahir aku mah. Aku sekarang penyanyi kan? Oke, siap. Oke, kita mulai. Jadi ini adalah seorang model pencarian bakat yang dulunya katanya sering dibully. Yang cewek-cewek pasti suka nih karena ganteng banget. Kalau ibu-ibu? Hah? Ibu-ibu suka juga? Ibu-ibu suka, tapi mungkin dia tidak mau. Jadi langsung aja ini adalah Kenny Austin. Halo. Hai Kenny. Lepasin Kenny, lepasin. Ini lu yang megang. Mayan. Duduk. Ibu, mau ibu-ibu. Nih. Mau ditangkap lagi sama Oke, Kenny silakan duduk. Iya. Tolong. Enggak kan mau nanya juga. Oh, mau nanya. Yaudah, duduk. Oke, jadi ya tunggu dulu. Ini Kenny ini ganteng nggak? Cakep nggak? Makasih. Pengen punya cowok kayak gini? Aduh, Emang dia pengen punya cewek kayak kamu? Nggak boleh bilang enggak loh, nggak boleh bilang enggak. Kan seseorang boleh bermimpi setinggi langit, ya kan? Walaupun mimpi hanya menjadi mimpi. Oke. Kenny ini dulunya sering dikatain sama orang-orang. Karena dulunya dia gemuk. Beneran, dulunya gemuk. Iya kan? Iya benar Mas. Gemuk banget. Nggak gemuk-gemuk banget sih, tapi kalau misalnya dibandingin sama Mas Dedi yang dulu ya, masih gemukan Mas Dedi sih sebenarnya. Makasih loh. No offense Mas, no offense. Makasih loh. Cuman sebenarnya bukan gemuk sih, tapi bentuk tubuh yang nggak ideal. Bentuk tubuh yang tidak ideal. Tidak ideal. Terus dibully sama teman-teman? Dibully sama teman-teman ya, kayak misalnya kalau main basket tuh, kalau misalnya main bareng, sering itu buka-buka baju di lapangan. Terus kalau misalnya berlimpah di pantai, nah itu sering itu dikatain kayak kalau dari kejauhan tuh kelihatannya kayak buah jambu gitu bentukannya. Buah jambu tuh gede di bawah dong? Iya gede di bawah, pinggangnya gede gitu, lebar. Oh, pinggangnya gede. Kan orang tuh katanya ada apple, ada pear gitu ya? Iya. Jadi kamu di sininya besar? Iya, jadi lebarnya di pinggang gitu. Lebar di pinggang. Terus? Tapi ininya kecil. Terus? Kayak bentuk tubuh nggak ideal. Dibulinya apa? Ya maksudnya masa muka kayak gitu. Coba kita lihat dulu. Ini gendut? Nggak gendut ah? bukan gendut ini ya? Ini yang gendut? Nah ini mungkin dari angle-nya sih Mas. Jadi sebenarnya tuh pinggangnya lebar. Nah ini agak kelihatan tuh. Kamu OCD juga ya, Ci? Oh iya benar-benar. Pernah. Oh, benar? Pernah. Oh, pernah ngikutin OCD dari Pernah Mas ngikutin Dedi. OCD juga? Pernah. Wah, bagus. Ya hasilnya bagus sih Mas. Ini sekarang? Ini 1 tahun lalu. 1 tahun yang lalu? Iya. Oke. Ini pada saat ikut ajang pencarian... Ajang pencarian role model dalam hal gaya hidup sehat. Oke. Juara 2 ya? Juara 2. Tahun oke. lalu itu Mas. Tahun lalu. Terus kenapa maksudnya? Apa yang membuat gua mesti latihan nih, gua mesti begini? Kenapa? Sebenarnya kemarin ikutan ajang itu juga iseng sebenarnya. Jadi udah fokus latihan. Iseng aja juara 2 ya? Iya itu mungkin. Coba rezeki serius sih, juara 1 loh. Mungkin rezeki sih Mas. Jadi jaga pola makan, terus istirahat yang cukup. Kemudian latihan yang teratur itu pasti itu yang paling penting. Nah ini nih, ini mungkin banyak orang-orang yang nggak tahu nih. Jadi kadang-kadang orang mikir, oh gampang gitu kan. Jaga pola makan tuh susah loh. Susah banget. Coba saya tanya nih, pada saat mau ngeringin nih, makannya apa lu? Kemarin kebetulan pas ngering itu saya nerapin OCD.
Nerapin OCD? Resim OCD. Wih, luar biasa. Gue Warrior suka diet. bintang tamu. Tapi, kamu di endorse Mas Dedi ya? Enggak. Oh, enggak. Di Cuman, endorse kali. enggak, soalnya tadi dia udah ngatain gua gitu. Jadi sekarang dia belain gua gitu. Iya. Terus tapi kalau misalnya biasanya selain OCD, makannya apa? Hindari gorengan. Tidak ada gorengan. Kemudian gula itu udah pasti. Gula tidak hindari. masuk. Kemudian Garam dibatasi. garam batas ya. Iya. Kadang-kadang garam tuh pakai garam-garam orang diabetes gitu kan, ada garam-garam. Karena gitu. kalau misalnya kekurangan garam juga sebenarnya tuh nggak bodoh bagus. nanti nggak bisa Iya mikir. benar nggak bisa mikir. Ya kan? Dan itu makanan nggak ada rasanya kan? Iya benar. Terus kenapa? Ya itu susahnya sih mas, itu challenge-nya. Kenapa Kalau bisa mau? mengkati. Ya kesehatan itu mahal sih mas, butuh pengorbanan sebenarnya. Butuh pengorbanan. Iya bener sih. Banyak yang nanya sama saya gitu ya, Mas Ted. Suatu hari gym bisa saya punya gym di rumah kan. Maksud sehari gym 2 kali 3 kali. Hobi banget ya, palamu hobi. Oh, hobi itu enakan di rumah nonton makan TV nonton keripik. Bener banget, bener Mas. nggak? Bener banget. Iya, bukan hobi itu mah, stres. Tapi katanya pada saat ikut ajang pencari bakat itu nggak didukung sama keluarga, sampai nenek marah-marah. Iya bener. Kalau untuk kakek nenek sih ya kita ngerti lah, orang tua namanya juga mereka masih kurang open minded gitu mas. Jadi kurang setuju, apalagi kalau misalnya kita ke ibu kota ya. Artis itu identik dengan kehidupan yang huru-hara terus. Maaf, hura-hura. Hura-hura maksudnya. Oh, huru-hara ya? Lu kira orang demo hura-hara? Ya itu maksudnya mas. Kamu nih ganteng-ganteng. Mas kasar banget sih. Kenapa? Memang begitu. Iya, ngegemesin gitu, jadi pengen kawinin ya. Terus. Nah, terus ya banyak juga artis yang terjerat kasus narkoba gitu-gitu sih mas. Jadi mereka kurang setuju. Dan sempat mereka tuh pernah ngeluarin statement kalau misalnya kamu nggak sukses, nggak usah balik ke Medan. Kalau nggak sukses nggak usah balik ke Medan. Iya. Tapi sebenarnya saya yakin sih mereka nggak punya maksud seperti itu. Cuman ya kita tuh sebagai cucu dengernya pasti kadang bisa drop. Cuman saya kemarin sih jadiin sebagai pemicu semangat lagi sih. Supaya bisa lebih sukses. Tapi nggak bete gitu digituin sama keluarga? Awalnya sih, awalnya. Kan pasti punya cita-cita, punya ini, tapi Benar, keluarga nggak mendukung kan? Maksudnya gini, biasanya orang bisa berjuang ketika dukungan dari keluarga maksimal. Ini nggak ada dukungan dari keluarga kan pasti drop juga dong. Bener, awalnya sih drop sih mas. Cuman ya untung sih syukur worth it gitu hasilnya. Tapi katanya sempat kabur dari rumah juga? Kabur dari rumah sempat sih, cuman itu karena bete doang sehari 2 hari. Sehari 2 hari? Sehari 2 hari. Kabur nginep di mana? Rumah saudara. Oh, rumah saudara. Ih, kenapa nggak ke rumah aku aja? Aku punya kos-kosan. Oh, punya kos-kosan. Iya. Di mana kak? Ya? Di mana? Di hati aku. Enggak, di Tangerang, di Tangerang. Tapi pada saat ke Jakarta gimana? Kan lu nggak disetujuin sama orang tua. Berarti basicnya sama keluarga. Basicnya dibiayain nggak? Dibiayain enggak, pakai biaya sendiri, pakai tabungan sendiri. Jadi sempat kemarin sampai ngejual motor. Jual motor? Jual motor ya. Untuk ke Jakarta? Untuk biaya di Jakarta. Tapi sekarang untung sih income-nya udah cukup lah untuk biaya bulanannya. Nggak minta sama orang tua? Sama sekali enggak. Sama sekali nggak. Jadi Karena akhirnya... masih ada sisa tabungan yang lalu-lalu. Tapi basicnya apa sih? Kamu di Medan itu apa sih? Kerjanya apa sebenarnya? Cuman mahasiswa doang mas, makanya tadi saya bilang iseng gitu, ikutan ajang pencarian role model itu. Tapi kan basicnya ke mahasiswa tapi udah workout dong harusnya. Udah workout dia. Udah Tapi workout. dulu sebelum mahasiswa juga sebenarnya saya ada ikutan tim bola basket SMA. Oh. Tapi pada waktu itu bentuk badannya kayak gitu mas, nggak pernah jaga makan, selalu begadang dan badannya bentuknya nggak karuan gitu. Benernya bentuknya nggak karuan. Usia berapa sih kalau boleh kan? Tahun ini 23 mas. Oh masih 23 tahun. Oh. 23 kak. Oh, 23. Ya udah karena dia umur 23, saya relain kalau kamu mau goda-godain dia gitu. Soalnya dia tuh udah tua. Oh iya? Enggak, aku nggak nyari berondong, aku nyarinya om-om. Masa yang lagi dewasa. Jangan ngomong om-om. Kenapa? Hati-hati. Kenapa? Dia di Jakarta pernah ditawar om-om. Serius? Beneran.
Saya tahu orang saya nawar kok. Jangan bilang mas. Nggak tahu beneran ceritanya itu. Iya, jadi di Jakarta juga ada side job kayak ngepitiin Itu temen. saya job. Hah? Enggak, Mas. Side job. Maksudnya side jobnya ngepitiin temen gitu. Ngepitin teman. Ngajarin temen. Maaf. Tahu nggak dia PT apa? Tanya dulu dong. Apa tuh PT, Kak? Personal trainer. Wih, luar biasa. Luar biasa. Ada contekan ya? No, Oh, nggak yes. Dikit sih. Personal trainer. Bener banget. Terus? Nah, ya di gym tuh sering kayak digodain om-om gitu sih. Om-om yang iseng-iseng gitu. Tunggu. Ditawari-tawari gitu. Di gym digodain om. Gimana ceritanya? Cerita. Iya, pas. No. Coba peragakan jadi om-omnya. Saya, Mas. Iya ya. Di gym nih. Di gym. Nih misalnya nih lagi olahraga nih. Olahraga nih ya. Set. Terus disamperin nih sama om-om. Samperin. Terus? Terus omnya godain. Halo, Dek. Halo, Dek. Tinggal di mana? Bla bla bla. Getek ya? Doi. Tanya-tanyain. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Deket sini kok. Oh. Punya 2000-an nggak? Ah. Buat parkir di hatiku. Digituin nggak? Digituin? Ini omnya kreatif sih. Oh iya. Tapi digodainnya gimana bener? Paling ditanyain tinggalnya di mana, terus ngapain aja di sini sama siapa gitu, terus sering diajak makan malam gitu. Dia cuma Ya, tapi saya tolak dong mas. Oh ditolak. Alasan mau kemana gitu. Oh si om-om itu satu atau banyak? Yang godain sih satu, cuman ya lain-lain lah. Iya katanya selain digodain, nggak digodain sih sekarang. Dulu diganggu om, sekarang diganggu sama haters di sosmed ya. Sebenarnya bukan diganggu sih, tapi dibully. Dibulinya apa lebih sih? tepat Udah ke bully. ganteng kayak gini. Kebetulan bulan 11 ini saya dipilih sebagai perwakilan Indonesia untuk ke ajang Mister Internasional. Wih, Mister Internasional. Mister Internasional. Ajang kayak gituan sih udah pasti ya mas, ada yang ngedukung, ada yang enggak. Pasti. Maksudnya ya mas Edi aja ada, apalagi saya gitu, apa kabarnya. Tapi Mereka bilang apa? di Mister Internasional itu kan saya sebagai perwakilan Indonesia. Terus mereka tuh ada komen yang kayak gini. Ini kayaknya masih ABG nih, kayaknya nggak cocok jadi Mister gitu. Kayak gitu-gitu. Terus ini mukanya kayak nggak asli Indonesia, bla bla bla. Ada aja deh mas. Terus lu jawabnya apa? Kalau aku sih nggak tanggepin sih mas. Tapi kenapa lu yang dipilih? Kenapa tidak yang lain? Kebetulan biasanya tuh dikirimnya itu yang pemenang-pemenang tiap tahun. Tapi kebetulan karena tahun ini nggak ada diadain pemilihan lagi. Tapi kan lu pemenang juara 2, kenapa Iya, tidak juara makanya karena tahun ini nggak ada pemenang lagi, mereka handpick dari juara 2 tahun lalu. 1? Juara 2-nya, bukan dua juara tahun. 1. Karena juara 1 tahun lalu tuh udah berangkat. Oh, jadi akhirnya juara 2-nya Juara berangkat. duanya, benar, Oh, gitu. oke. Tapi banyak yang tidak setuju. Banyak banget, mungkin lebih banyak juga haters daripada pendukung. Banyak hatersnya. Tapi nggak bikin saya jadi drop atau gimana. Oh, sih. tetap aja yang Enggak, pergi enggak. kamu juga kan? Iya. Mereka haters nggak pergi juga. Iya. Maksudnya itu juga Itu di komen Instagram? mereka. Di Instagram, di fanpage juga Fanpage juga. Tahu ada tombol blok? banyak. Dicuekin aja mas. Oh, Biarin dicuekin aja. Oh, Mereka mau baik nih. ngomong apa biarin Baik. aja. Kalau Oh, nggak saya, di-blok loh. saya blok. Ngabisin Kamu waktu aja, mas, blok nanti aja. saya blok. Kok di blog, di follow tuh? Enggak, sakit hati saya. Cie. Ya udah.